Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Teman-teman semuanya, ikhwan dan akhwat, suara saya menggema ini gimana? Jelas kan? Jelas ya? Hah? Kayak di Bandung ya. Yang penting jelas. Akhwat gimana suara saya? Alhamdulillah. Sebelum kita kita tunaikan dulu kewajiban KIP kita. Ini yang terakhir dan bukan paling akhir. Nah ini ada nggak ya? Antum bertanya ada nggak? Baik, kita ada saya sedikit ya Rabb, abduka qad ataka wa qad as'a wa qad hamma wa in hambamu datang kepada dengan telah berbuat aniaya dan kesalahan. Yang fihi minka hayatun min su'in wa qad aslafa. Cukuplah rasa malunya dari segala dosa yang telah lalu menjadi pelindungnya dari murkamu. Hamal dhunuba ala dhunubil mubiqati wa asrafa. Dia memikul dosa di atas dosa yang membinasakan dan dia telah melampaui batas. Wa qad istajalo bidaihi afwika min iqabika mulhifa. Ya, dia berlindung dengan ujung ampunanmu dari siksamu yang berlipat. Ini sekedar muhasabah bahwa kita ini banyak dosanya, banyak melakukan kekurangan. Kita sudah di tanggal berapa Ramadan? 18, tersisa 12 Ramadan, 12 hari lagi, 12 ya, 11 malam lagi. Baik, sepertiga ya, sepertiga lah. Semoga yang tersisa jangan disia-siakan yang tersisa, karena insya Allah akan datang waktu luang. Waktu luang tidak jaminan terus kita ini semangat. Wah kemarin alasannya, wah sibuk. Nanti waktu luang apa alasannya juga. Nah ini ada dua nikmat yang banyak dilalaikan. Nikmat apa namanya? Nikmatan bangun fi makatin nanas asih awal farad. Sehat dan waktu luang. Waktu liburan. Oh, saya nggak bisa khatam karena sibuk 4 KP, 5 KP. Masya Allah. Nanti kalau waktu luang sibuk apa? Sibuk tidur. Capek Ustaz, capek apa? Capek tidur. Atau kayak kecapean ya, capek. Capek tidur terus ya, capek. Mau tidur lagi. Lanjut ya. Bahasan kita salat tarawih, Lailatul Qadar, fikih zakat fitri dan tuntunan Idul Fitri. 4 saja. Di waktu yang sesingkat-singkatnya. Beberapa menit ke depan. Oh, baru bahas salat tarawih ya. Karena antum sudah bahas sebelumnya. Di mana? Ya nggak tahu. Di tempat yang lain. Di sini kita baru bahas. Telat, nggak ada telatnya. Nonton ilmu tidak ada telatnya. Yang telat kita postnya telat. Postnya jangan telat nantinya. Makanya sudah saya kasih warna insya Allah. Tarawih itu sholat malam sebenarnya. Tarawih itu sholat malam. Ya, pembahasan sholat tarawih di sholat malam sebenarnya sama. Cuman tarawih itu lebih khusus lagi di bulan Ramadan. Disebut tarawih itu karena tarawih rehab, ada istirahatnya. Ya, disebut tarawih ada rehatnya, istirahatnya. Ya.
Enggak, ini enggak, bukan dari saya. Warna ini bukan dari saya. Baik, itu yang definisi daripada sholat tarawih. Tarawih, sholat malam yang dikerjakan di bulan Ramadan, malam bulan Ramadan. Baik. Dikerjakan juga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di malam pertama Nabi tarawih bersama para sahabat di Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Malam kedua Nabi keluar, malam ketiga Nabi gak keluar, malam keempat Nabi gak keluar, sampai ditunggu-tunggu kan. Malam pertama nggak ramai, malam kedua tahu ada Nabi bersama para sahabat, ramai. Kalau kita kan malam pertama ramai, kedua ramai, pekan pertama ramai, pekan selanjutnya maju, ada kemajuan. Kemana? Pada software pindah ke mall ya. Ke tempat apa? Bogor. Ini contohnya nih. Contohnya ini. Bukan ke masjid, bukan di sini. Ya. Oh, ya Allah, maaf ya. Dimaafkan ya. Ya Allah. Mas tadi belum di-share ya? Terima kasih sudah diingatkan. Alhamdulillah. Sudah? Sudah muncul? Maaf ya, bagi yang rekaman. Ini direkam. Lanjut ya. Tapi nggak mau gerak nih. Oh ya. Keutamaan salat tarawih yang pertama, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man qama Ramadan iman dan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang salat tarawih karena iman dan pahala diampuni dosanya. Jadi bukan ampunan ya. Kita butuh ampunan, tidak butuh. Dosanya banyak. Kemudian keutamaan berikutnya, sholat tarawih bersama imam akan diganjar, diberikan pahala sholat malam full, semalam suntuk. Ya, Nabi mengatakan man qama ma'al imam hatta yansharifa ya kutiba lahu qiyam lailah. Barang siapa ya qiyam sholat malam bersama imam akan sampai selesai, maka akan dicatat baginya sholat semalam suntuk. Ini ada hadis juga, aku pernah berkata, wahai Rasulullah, andaikan engkau menambah sholat sunnah bersama kami malam ini, maka Nabi mengatakan sungguhnya seorang yang sholat bersama imam sampai selesai ditulis baginya sholat semalam suntuk. Antum pernah nggak semalam suntuk nggak tidur? Pernah ya? Semalam suntuk nggak tidur sama sekali dari maghrib sampai subuh, pernah nggak? Tapi ngapain? Nggak sholat, ya kan? Tidur miring kanan miring gitu, oh itikaf, tapi kan nggak sholat. Maksudnya ngaji kan? Malah semalam suntuk. Habis sisa aja deh dari maghrib. Habis sisa sampai subuh. Kuat nggak? Nggak kuat. Nggak kuat. Yang hampir melaksanakan itu tuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak 10 malam terakhir tidak tidur. Habis dengan sholat. Habis dengan sholat. Dicatat sebagai siddiqin syuhada. Ini di antara keutamaannya. Ya, nanti hadisnya untuk membaca sendiri. Ya. Kemudian tarawih dikerjakan dengan berjamaah. Demikian sunnah dari Nabi SAW tadi sudah disampaikan hadisnya. Demikian juga yang dihidupkan sunnahnya oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Di mana ya Umar mengatakan aku keluar bersama Umar di perawi hadis. Ya. Perawi hadisnya aku keluar bersama Umar radhiyallahu anhu pada satu malam bulan Ramadan di masjid. Ketika itu orang di masjid itu jamaahnya sendiri-sendiri. Ada jamaah dengan si fulan, ada yang sholat sendiri-sendiri.
Ada yang sholat sendiri, ada juga yang membaca jamaah bersama beberapa orang. Umar mengatakan, jika aku hidupkan dengan satu imam, hilang, habis ya, baterainya habis ya. Hah? Itu insya Allah jauh lebih baik. Menurutku kalau diimami dengan satu orang itu jauh lebih baik. Maka Umar pun bertekad untuk mewujudkannya dan ia pun menyatukan orang-orang untuk sholat taraweh dengan satu imam di belakang Ubay bin Ka'ab. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini sunnahnya Nabi dan sunnahnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Caranya sholat taraweh waktunya habis isya. Jumlah rakaatnya 11, 13, 23, 39, ya, itu tinggal pilih. Antum mau pilih yang mana? Mau 11, 13, 23, 39 rakaat? Hadisnya semuanya ada. Hadisnya ada. Bahkan Nabi tidak menambah melebihi 11 atau 13. Berdasarkan hadis Imam Bukhari, Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ada hadis yang lain, itu hadis Aisyah, maaf. Ini kalau hadis Ibnu Umar, sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu dua-dua, tidak ada batasannya. Demikian juga yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abdil Bar dalam kitab At-Tamhid. Dia mengatakan tidak ada khilaf di antara ulama kaum muslimin bahwa sholat taraweh itu atau sholat malam itu tidak ada batasannya. Berdasarkan hadis ini, sholat malam itu dua-dua. Terus gimana menggabungkan antara yang Nabi itu sholatnya 11, Nabi itu sholatnya 13 rakaat dengan hadis ini. Dengan hadis ini, sholat malam itu dua-dua. Kalau kalian takut masuk subuh, maka sholat witir 1 rakaat. Artinya, Nabi mengerjakannya 11 lama sampai subuh. Panjang. 13 rakaat lama sampai subuh. Kalau kuat, silahkan. Kuat nggak? Paling lama berapa jam antum berdiri? Saya pernah pengalaman dari jam 12 sampai jam 4. Jam 12 di Surabaya. Sholat tarawih di 10 malam terakhir. Dengan Ustadz kita, Ustadz Mubarak Pak Mu'alim. Sekarang jam 00.45, ya hampir jam 12 lebih. 00.45. Lama. Bukan hanya panjang bacaannya, panjang rukunya lama, 5 menit lebih. Coba, ruku 5 menit lebih. Sujud 5 menit lebih. Antum bayangin. Lama itu. Iya enggak? Kalau di sini kayaknya ngorok semua. Ngorok berjamaah itu. Itu kebiasaan, sudah terbiasa. Ini masjidnya lebih besar dari yang Al-Azhar ini. Penuh. Yang orang tua, yang kecil, semuanya. Dan mereka sudah terbiasa. Lanjut. Kita pembahasan berikutnya keutamaan Lailatul Qadar. Yang pertama apa? Allah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu beribadah di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan? 83 tahun sekian bulan. Allah memuliakan Lailatul Qadar. Pada Lailatul Qadar turun pada malaikat banyak sekali, membawa keberkahan. Dalilnya surat Al-Qadar. Allah menetapkan takdir tahunan. Ditetapkan. Antum minta panjang umur apa pendek umur? Panjang umur untuk apa? Untuk ketaatan. Ya Allah, panjangkan umur saya, ya Allah. Bukan hanya untuk dunia, untuk ketaatan. Antum minta panjang umur. 10 malam terakhir, minta dimudahkan rezekinya, dimudahkan jodohnya, dimudahkan keturunannya, yang pengen nambah keturunan. Antum minta. Karena di situ ditetapkan takdir tahunan. Yang disampaikan kepada siapa? Ke malaikat. Si fulan akan mati
tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Tapi kita doa, ternyata dirubah itu. Malaikat nggak tahu, malaikat dikasih tahu, ini nanti si fulan cabut nyawanya, tapi ternyata di Lauh Mahfud itu ternyata si fulan berdoa dan akan berubah takdirnya. Yang di Lauh Mahfud tidak berubah, yang berubah di takdir tahunan itu. Kita berdoa berdasarkan surat Ad-Dukhan. Baik, lanjut ya. Tuntunan Rasulullah SAW dalam meraih keutamaan Lailatul Qadar. Bagaimana kita mengisi 10 malam terakhir Lailatul Qadar? Bersungguh-sungguh ijtihad untuk ibadah. Karena Nabi SAW berijtihad, bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir yang tidak beliau lakukan pada malam-malam yang lainnya. Mendirikan sholat malam, mudik Ustaz. Masa nggak bisa mampir sebentar sholat malam? Barang 2 rakaat, 3 rakaat, syukur 11 rakaat, walaupun pendek. Jangan ditinggal. Menghidupkan malam-malam dengan ibadah membangunkan keluarga. Ya, ini sunnah Nabi. Jadi lek-lekan. Lek-lekan itu apa ya? Tidak tidur. Tidak tidur, begadang. Tidurnya pagi nggak apa-apa, habis subuh tidur nggak apa-apa, sudah nggak masalah. Karena kita sudah begadang. Iktikaf, sudah daftar iktikaf? Nggak harus daftar, pokoknya datang. Kan masjid memang nggak boleh bukan peserta iktikaf nggak boleh ke masjid, kan boleh kan? Boleh, nanti makannya ya beli sendiri. Pokoknya di masjid. Waalaikumsalam. Fadal. Memperbanyak doa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Allahumma a'tik riqabana wa abaina wa ummahatina minan nar. Doa apa aja? Terutama ini nih. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sayyidul istighfar. Astagfirullah. Allahumma anta rabbil alamin. Pokoknya istighfar. Boleh. Tanda-tanda Lailatul Qadar, cuaca cerah, angin semilir, pada malam itu manusia merasakan ketenangan hatinya, ya, nikmat ibadahnya, matahari terbit dengan cerah. Sebagian orang melihat Lailatul Qadar dalam mimpinya. Ini tanda-tandanya. Tidak memastikan, tidak bisa dipastikan, hanya tanda. Tetap dirahasiakan. Iktikaf secara bahasa berdiam diri di masjid. Ya, untuk mengisi dengan berbagai macam ibadah. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan campuri istrimu sedangkan kamu sedang i'tikaf di dalam masjid. Hukumnya apa? Sunnah. Waktunya minimal semalam atau sehari. Sebagaimana hadis Umar di sini ya. Umar bin Khattab pernah nazar pada saat dia masih belum masuk Islam untuk i'tikaf semalam. Lalu bagaimana nih ya Rasul? Ya udah, tunaikan nazarmu i'tikaf semalam. Coba perhatikan dari hadis ini. Warnanya sudah bagus ya. Dari hadis ini pertama, hadis ini menunjukkan bahwa i'tikaf itu tidak harus puasa. I'tikaf di bulan selain bulan Ramadan karena nazar boleh. Karena nazar boleh. Berarti nggak harus puasa. 1. Kemudian i'tikaf itu minimal semalam. Minimal semalam. Ya, ini diantara petunjuk dalam hadis ini. Petunjuk dalam hadis ini. Kemudian i'tikaf harus di masjid. Ya, di masjid. Syukur di Masjidil Haram. Ya nggak bisa kita. Sekarang belum bisa. Berarti Masjidil Azhar. Masjidil Halal.
Masjidil Istiqomah, Masjidil Ikhlas. Bukan Masjidil Haram, tapi Masjidil Ikhlas. Iya kan? Apa? Masjidil apa lagi? Masjidil Tayyibah, Masjidil Salihin, Masjidil Huda. Iya. Tujuan etika apa? Mengumpulkan hati untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, fokus ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Syarat etika pertama Islam, kedua niat, berakal, tamyiz, suci dari haid, nifas, memperoleh izin dari suami atau ayahnya, kemudian dilaksanakan di masjid. Ini syarat iktikaf. Masih lama? Masih. Masih ya? Masih fokus? Fokus ya. Alhamdulillah. Fokus. Iktikaf itu batal ketika dia berhubungan. Tidak boleh. La tubashirhunna wa antum aqim. Kan malam-malam Ustaz. Kan halal. Iya, halal nggak apa-apa. Cuman iktikafnya batal. Masa di masjid juga? Iya, kalau di masjid ya berarti batal juga tetap ya. Kalaupun di masjid, nasallallahu kayak nggak ada tempat. Gimana Ustaz? Ya udah antum pulang nggak apa-apa. Nanti balik lagi ke masjid, ya nggak apa-apa sudah. Boleh. Ya, niat lagi itikaf ya. Perbarui itikaf. Betul, betul. Perbarui lagi itikafnya. Niatnya. Bercumbu. Yang dimaksud adalah ya di sini berhubungan. Keluar dari masjid itu membatalkan i'tikaf. Memutuskan niat i'tikaf itu membatalkan i'tikaf. Innamal a'malu binniyat, ini masuk ke dalam hadis tadi. Lanjut ke fikih zakat fitri. Nah, itu kita cepat ya. Sekilas info saja ini. Mana ya zakat fitri? Zakat fitri. Yang benar zakat fitri, bukan zakat fitrah. Kenapa? Karena memang hadisnya begitu. Ya. Faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri, bukan zakat fitrah. Zakat al-fitri, zakat makanan. Ya, fitr. Karena mau Idul Fitri. Karena mau Idul Fitri, orang miskin nggak punya makanan. Ada orang sekarang, zaman sekarang yang nggak punya makan. Ada. Kemarin ada yang bikin video tuh. Di Jakarta, hidup Jakarta. Orang ngojek. Anaknya 5 apa 6, kecil-kecil. Ya. Nggak punya makanan. Kontraknya, belum dibayar kontrakannya. 5 bulan. Bulan Maret ini kalau nggak, harus keluar. Nggak punya makanan. Makanannya cuma apa? Makanan beras nggak punya. Sampai sekarang ada yang seperti itu. Di Jakarta ada. Itulah hikmah di antara zakat fitri. Definisi zakat fitri menginfakkan kadar tertentu dari setiap individu muslim yang berada dalam tanggungannya sebelum sholat Idul Fitri, kemudian diberikan kepada golongan tertentu. Golongan tertentu ini dalam dalam hadis orang miskin ya, fakir miskin. Tidak masuk 8 mustahik itu tidak. Itu zakat mal. Kalau zakat fitri untuk orang-orang miskin. Tu'matan lil masakin. Berdasarkan hadis. Kedudukan zakat termasuk rukun Islam yang ketiga, fardu ain, wajib bagi yang mampu tentunya. Yang mampu, yang punya makanan untuk hari raya dan punya kelebihan. Ya. Maka dia wajib bayar zakat fitri. Keutamaan zakat rukun Islam disandingkan dengan perintah sholat, isi baiat dari para sahabat kepada Nabi, ibadah maliyah. Hikmahnya membersihkan harta dan jiwa. Sebagaimana dalam hadis bahwa tuhratan lis-shaim anil lagwi warrafath. Jadi zakat fitri itu sebagai penyuci jiwa dari perkataan yang kotor, keji, dan sia-sia. Mendorong kaum muslimin untuk mengelola hartanya agar produktif sehingga tidak tergerus
Zakat memberi manfaat kepada mustahik, mereduksi hasad si miskin terhadap si kaya. Ini di antara manfaat atau hikmah daripada zakat. Supaya kita bisa berbagi kepada orang-orang yang miskin. Hukumnya apa? Wajib dikeluarkan satu sok. Satu sok itu kira-kira ada yang mengatakan 2,157 kilogram. Ada yang mengatakan 2,5 kilogram. Ada yang mengatakan 2,7 kilogram. Terus, antum mau yang merojekkan yang mana? Dia 2,5 silahkan. 2,7 silahkan. Saya lebih hati-hati bayar 3 kilo juga nggak masalah. Silahkan. Tinggal panitia biasanya. Biasanya panitia menentukan. Panitia di sini menerima 2,5 kilogram. Kalau tempat antum berapa? 3 liter. 3,5 liter. Ya udah ikuti saja. Saya lebihkan. Nah, boleh. Nggak masalah. 3,5 liter sama 2,5 kilo sama? 2,5 kilogram? Sama? Ya. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Fikih zakat fitri, syarat zakat fitri adalah muslim mempunyai kemampuan. Apa ukurannya? Memiliki kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya di malam Idul Fitri. Misalnya ini makanan buat Idul Fitri, toh buat kita aja sama keluarga. Berarti nggak ada kelebihannya. Berarti dia nggak mampu. Harus ada lebihan. Kalau nggak lebih, berarti dia nggak mampu. Dia berhak mendapatkan zakat fitri. Bentuk takarannya satu sok ya. Satu sok ada yang mengatakan 3,8 kilo, ada yang mengatakan 3,7, 3,8 kilo. Ini beneran ini. Kebanyakan ini. Ya, tapi nggak apa-apa ya. 2,7. 2,7 mungkin. Ya. Ya mungkin ininya kan banyak kan. Ya, satu sok itu 4 mut. 4 mut itu segini loh. Satu ini nih. Nah, kalau orang Indonesia kan satu mutnya kecil, apalagi saya mut. Kalau orang Arab banyak itu. Mesir, orang Saudi gitu kan. Tapi ada yang enak. Apa itu? Yang umut. Waktunya kapan? Waktu wajibnya setelah terbenam matahari, malam Lebaran, wajib. Ya, waktu utamanya, afdolnya itu setelah subuh. Setelah subuh, Id, mau sholat Id itu waktu utamanya. Mana ada panitia? Ya bayar sendiri. Ya, langsung. Misalnya dekat sama Ustadz Solihin kan, saya bayarin. Waduh, enak nih. Aduh enak. Udah mau berangkat sholat Id dikasih 1 karung beras. Waduh. Alhamdulillah. Nggak, antum kan ada orang-orang miskin tuh. Habis subuh antum jalan-jalan tuh. Ini saya kasih dari keluarga saya. Boleh. Boleh. Kita ini kebiasaan bayar lewat panitia. Orang bayar sendiri. Bayar sendiri. Praktis. Waktu bolehnya 2 hari sebelumnya. Ini yang dikerjakan oleh para sahabat. Abdullah bin Umar dan yang lainnya. 2 hari sebelumnya. Panitia. Boleh. Kalau mengumpulkan, ya boleh, sangat boleh. Kalau hanya mengumpulkan, kan pembayarannya biasanya panitia malam Lebaran ya. Atau 1 malam sebelumnya. Daripada besok ini sidang isbatnya kan belum tentu nih, nggak tahu nih. Ya kan boleh. Bukan hanya mengumpulkan, dibayarkan aja langsung disalurkan boleh. Bukan hanya mengumpulkan, ini pembayaran distribusinya. 2 hari sebelumnya itu boleh. Boleh. Mustahiknya berdasarkan hadis lewat Abu Daud, tu'matan lil masakin, hanya untuk orang-orang miskin. Loh saya kok Ustaz dapat? Ya memang kita orang miskin dapat, gak apa-apa. Emang antum orang kaya? Pede amat antum. Kok saya dapat ini zakat fitri? Emang antum miskin kok. Orang THR-nya habis di bengkel kok. Kena. Orang bukan keluarga malah mobilnya dapat THR. Jadi miskin iya dapat zakat nih. Bukan zakat fitri.
zakat mal gitu. Zakat mal gitu. Ada dua lagi yang rendahin. Amin, amin, amin. Jadi kapan kita seseorang wajib bayar zakat, ya? Nih, meninggal murtad ditalak sebelum terbenam matahari tidak wajib zakat fitri. Dia mati sebelum malam lebaran. Dia mati sebelum malam lebaran. Wajib zakat? Enggak wajib. Kalau matinya maghrib wajib. Ya, murtadnya malam lebaran murtad malah. Dia wajib zakat. Ditalak bain. Ditalak itu cerai. Cerai tiga. Talak tiga. Di malam lebaran berarti tanggungan suami. Tetap dibayarkan oleh bekas suami. Dan nalaknya habis maghrib, habis puasa ditalak. Berarti kewajiban suami. Kalau sebelum malam lebaran ditalak 3, berarti bayar sendiri. Bayar sendiri. Siapa yang guyu? Ada? Oh, bawahin. Nah, sekarang yang lahir dinikahi masuk Islam. Kalau lahir sebelum malam lebaran wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu laka. Waalaikumsalam. Fadhal Ustaz. Silakan. Ini pemain cadangan. Masih ada waktu? Kita agak sedikit ngebut ya. 10 menit lagi kan? 10 menit lagi ya. Fadal. Cari tempat yang misalnya nikah sebelum lebaran. Nah, siapa nih? Lahir dinikahi sebelum terbenam sebelum malam lebaran, berarti wajib Mas Alam bayarin istrinya nanti zakat fitri. Contoh Mas Alam. Mas-mas yang lain boleh kok yang mau nikah gitu. Mana yang belum nih? Mas Alam, yang lain boleh nikah nggak? Boleh. Kalau siswa boleh nikah nggak siswa? Siswa. Boleh. Setelah terbenamnya matahari tidak wajib zakat fitri. Kalau lahir kalau malam lebaran baru lahir. Kalau sebelum malam lebaran dia masih Ramadan kan? Wajib. Sebelum terbenam tidak wajib. Ya. Intinya gini loh, wajib zakat fitri adalah kombinasi antara waktu Ramadan dan waktu Syawal. Siapa yang mendapati keduanya, Ramadan dan Syawal, wajib atasnya zakat fitri. Intinya seperti itu. Baik. Masuk Islam sebelum Syawal, berarti wajib zakat. Masuk Islamnya malam lebaran, berarti tidak zakat, tidak wajib, tapi sunnah. Ya bayar aja sebenarnya. Cuman tidak wajib, bayar saja. Walaupun tidak wajib. Gitu. Ini zakat fitri. Hah? Iya, dapat. Mu'alaf dia. Mu'alaf itu dapat, betul. Fikih berhari raya. Itu terakhir ya, Idul Fitri ya. Oh, Masya Allah, udah seneng banget nih. Fikih berhari raya, apa hukumnya? Hukum kok tiba-tiba fardu ain itu maksudnya apa? Saya salah fokus nih. Sholatnya ya. Sholatnya fardu ain. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah. Ya jamaah,
Ini kita mau sholat Idul Fitri, diingatkan ya niatnya. Usolli sunnatal Idul Fitri. Padahal ya sholatnya sholat wajib, ini kita kan fardu ain kan. Udah pemahamannya, pendapatnya beda, berarti niatnya juga beda. Usolli fardhu Idul Fitri, bukan sunnatal Idul Fitri. Dia madhab Syafi'i mengatakan sunnah. Madhab yang kuat adalah fardu ain. Kenapa? Sampai Nabi itu menyuruh para wanita yang haid itu keluar untuk menyaksikan sholat Idul Fitri. Sampai sholat wajib nggak sampai seperti itu, sholat Jumat nggak sampai seperti itu. Nah, sholat Idul Fitri sampai seperti itu, berarti wajib. Saya nggak ngajarin sholat niat, nggak perlu niat ya tadi. Niatnya di dalam hati cukup. Waktu dan tempat pelaksananya di musola. Musola itu maksudnya lapangan. Musola bahasa Arab, terjemahannya lapangan, tanah lapang. Nabi itu keluar di tempat lapang, sholatnya tidak di Masjid Nabawi. Padahal sholat di Masjid Nabawi itu fadilahnya berapa? Kalau 1000 kan? 1000. Kalau di Masjidil Haram? Berapa? 1.000? 10.000. Kalau di Masjidil Aqsa 500. Banyak banget. 500. Nabi tidak sholat di Masjid Nabawi, tapi sholatnya di lapangan. Tapi kalau kita di Masjidil Haram, ya ikut imam di situ, Masjidil Haram. Lebih afdal kita di sholat Idul Fitri di Masjidil Haram bersama para jamaah. Sholatnya juga sampai meluber-luber. Afdalnya di situ. Jangan bikin sendiri. Saya dilantar. Afdalnya tetap bersama dengan imam. Tetap dilantar. Caranya jangan lupa 7 takbir. Tidak termasuk takbiratul ihram. Nanti ketika Allahu Akbar antum rukuk, jangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini rukuk, i'tidal, sujud, yang lainnya masih takbir. Merem. Kalau dia takbiran semalam suntuk, sholatnya salah. Masih mending daripada nggak sholat. Masih mending sholatnya salah. Yang pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir. Tidak ada azan dan qomat. Khutbahnya sekali. Ya, itu yang sunnah. Tidak perlu mengkodok kalau ketinggalan, kecuali memang salah lihat hilalnya. Wah, hilalnya ternyata tadi nih Syawal, berarti dikodok bersama-sama. Tidak ada kodok sendiri. Berarti ya sudah terlewatkan. Baik, tuntunan Nabi saat berhari raya, mandi sebelum Idul Fitri, mandi, sarapan ya, jangan lupa ya. Mengenakan pakaian yang bagus walaupun tidak lama. Walaupun tidak bekas berarti baru ya. Berjalan kaki yang sunnah. Berjalan kaki. Menempuh jalan yang berbeda. Kalau bisa enggak juga enggak apa-apa. Mengucapkan selamat hari raya, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Minal aidin wal faizin. Aidin artinya apa? Semoga kita termasuk orang yang kembali dan menang, faiz. Mas Faiz. Berapa nih? Minal aid wal faizin diterjemahkan sama orang kita, mohon maaf lahir. Ya memang padahal nggak sesuai itu. Tapi sudahlah, nggak apa-apa. Itu adat ya, kebiasaan, nggak masalah. Nggak jadi dosa. Tapi taqabbalallahu minna wa minkumnya jangan ditinggal, itu minimal. Kita ajarkan mereka taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau mereka tahunya minal aid wal faizin, mohon maaf lahir batin, pokoknya itu nggak nyambung semua. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aid wal faizin artinya lebih nggak nyambung lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Nggak nyambung semua. Taqabbalallahu minna, minimal taqabbalallahu minna wa minkumnya tidak ditinggal. Kalau hari Jumat, nggak hari Jumat ya nanti ya. Kalau hari Jumat itu boleh tidak sholat Jumat tapi sholat
zuhur. Pas hari rayanya, 1 Syawalnya. Kalau lebaran kedua hari Jumat gimana Ustaz? Ya wajib sholat Jumat. Yang jadi pembahasan 1 Syawalnya menepati hari Jumat. Waduh, kemungkaran di hari raya apa ya? Berhias, mencukur jenggot, berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Yang mahram menyerupai, nggak apa-apa yang mahram. Menyerupai atau tasyabuh dengan orang kafir, masuk rumah menemui wanita yang bukan mahram, wanita bertabarruj. Tabarruj itu apa? Bersolek. Mengkhususkan ziarah kubur di hari raya dan meratapi orang-orang yang sudah meninggal. Ziarah kubur tidak harus pas mau Ramadan, pas mau Lebaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hah? Sudah itu. Sunanya menyegerakan.